Halo, perkenalkan nama saya Indira Teresa Saputra dari kelas 12 IPA D, dan pada hari ini saya akan membicarakan mengenai profesi apa sih yang ingin saya tekuni atau profesi apa sih yang ingin saya dapatkan ke depannya untuk tugas prakarya dan kewirausahaan kita pada hari ini. Jadi, secara pribadi saya ingin menjadi seorang psikolog ya untuk ke depannya. Jadi alasan saya untuk menjadi seorang psikolog itu cukup simpel ya. Karena pertama-tama saya tertarik untuk mempelajari bagaimana sih kayak thought process atau proses jalannya mental seseorang tuh bagaimana. Dan menurut saya untuk menjadi seorang psikolog itu merupakan pekerjaan yang mulia ya, dimana kita tuh tidak hanya mempelajari kepribadian, mempelajari tingkah laku manusia, tetapi kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari untuk membantu orang lain, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup orang lain dalam bidang mental health atau kesehatan mental, yang seperti kita ketahui sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kita sebagai generasi saat ini tuh pasti sudah dengar lah ya istilah mental health itu bagaimana. Dan saya rasa karena aspek-aspek inilah saya ingin menjadi seorang psikolog. Untuk menjadi seorang psikolog, kompetensi yang harus kita miliki itu pertama-tama kita harus menyelesaikan yang namanya jenjang pendidikan S1 dan S2 psikologi. Dan pada saat kita menjalankan S2 psikologi, kita dapat memilih bidang psikologi apa yang ingin kita dalami, atau bidang psikologi apa sih yang ingin kita tekuni gitu. Karena dalam psikologi itu terdapat berbagai bidang ya, ada di bidang industri, ada yang di bidang sosial, pendidikan, klinis, dan lain-lainnya. Setelah kita menyelesaikan pendidikan S2 atau mendapatkan gelar magister, nah kita wajib melakukan yang namanya mendaftarkan keanggotaan ke himpunan psikologi. Karena sebelum kita mendaftarkan atau mendapatkan keanggotaan himpunan psikologi, kita tidak boleh yang namanya praktek gitu. Dan selain dengan kompetensi formal ini, kita juga harus menjadi sosok yang kritis ya, sosok yang observan, dan juga seseorang yang memiliki nilai empati tinggi untuk menjadi seorang psikolog. Jadi apa saja sih yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang psikolog? Jadi pertama-tama saya telah mencari tahu mengenai jurusan psikologi ya, dan universitas mana yang menawarkan psikologi sebagai salah satu prodinya atau jurusannya. Dan saya telah mendaftarkan diri untuk menempuh pendidikan S1 psikologi di Binus University Jakarta. Nah, selain dari itu, saya juga lebih sering membaca berita ya, terutama mengenai bidang kesehatan yang sedang wow saat ini ya, mengenai COVID-19, dan sedikit mengenai bidang ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Dan ketika berkomunikasi, seperti dengan orang tua, koko saya, teman, lebih sering ke orang tua atau koko saya saat ini sih, karena saya tidak kemana-mana, nggak keluar. Saya berusaha untuk lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Dan menurut saya hal ini tuh melatih saya untuk lebih menjadi pendengar ya, melatih saya untuk mendengar orang lain dengan lebih baik, dimana saya tuh melatih diri saya untuk bersabar lah intinya dalam hal berbicara. Dan dalam menganalisa masalah, saya juga lebih sering dan lebih berusaha ya untuk melihat dari kedua sisi, baik dari sisi saya sendiri ataupun dari sisi orang lain, untuk mengetahui bagaimana sih perasaan mereka ketika dalam situasi ini dan lain-lainnya gitu. Bagaimana sih peluang untuk menjadi seorang psikolog saat ini dan kedepannya di Indonesia? Nah, menurut saya secara pribadi, peluang untuk menjadi seorang psikolog saat ini dan kedepannya itu akan tetap sama, tetap besar, alias in high demand. Mengapa? Karena saat ini dengan adanya mental health awareness, seperti kampanye mental health yang berada di mana-mana di media sosial, seperti di WhatsApp lah, Facebook lah, di Instagram lah, bahkan di TikTok sekalipun, semua orang tuh udah tahu nih pentingnya mental health tuh gimana. Bagaimana kesehatan mental itu ya sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bagaimana dampak mental health itu bakal lebih banyak atau bakal lebih lama sembuhnya dibandingkan dengan kesehatan fisik atau fisik ya. Nah, kalau misalnya generasi orang tua saya kayak seperti tahun 1960-an dan lain-lainnya itu, saya rasa mengenai mental health atau kesehatan mental ini tuh tidak dibicarakan secara open ya, dibicarakan secara terbuka seperti saat ini, karena mungkin saat itu masih dianggap tabu gitu. Nah, makanya karena hal inilah mengapa psikolog menjadi seorang psikolog itu memiliki peluang yang cukup besar ya.